Seorang pencuri kabel jembatan Musi 6 di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah sempat melawan dan mengancam warga dengan tajam saat proses penangkapan. Jumlah korban tewas akibat ledakan gas di Palembang bertambah. Satu korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar serius. Seorang pria di Palembang ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan setelah dikeroyok dua pria tak dikenal. Korban selamat usai mendapat penanganan medis. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Seorang pencuri kabel jembatan Musi 6 di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah sempat melawan dan mengancam warga dengan tajam saat proses penangkapan. Pengendara di jembatan Musi 6 Palembang dibuat terkejut. Penangkapan seorang pencuri kabel jembatan Senin 2 Februari 2026 pagi. Pelaku ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 bersama Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan. Saat penangkapan, tersangka sempat melawan dan mengancam warga dengan tajam. Tersangka akhirnya menyerah setelah hampir 2 jam bergelantungan di jembatan. Tersangka diketahui berinisial L, warga 14 Ulu Palembang. Polisi menyita 1 tas berisi kabel tembaga hasil curian. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Polair Polda. Betul, memang pelaku sempat melawan ya dengan menurut keterangan warga yang ada di situ yang mendahului, katanya sempat mengancam juga dengan pisau dan melakukan penyiraman terhadap air. Kita tidak tahu apakah itu air keras atau bukan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polairut Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 9 orang menjadi korban ledakan gas di sebuah rumah kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Dalam peristiwa ini, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan ledakan gas yang membuat sebuah rumah rusak di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Ilir Timur 2 Palembang. Ledakan membuat warga panik dan menyelamatkan para penghuni. Sebanyak 9 orang menjadi korban, terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 balita. 2 korban dewasa pemilik rumah dan asisten rumah tangga meninggal dunia akibat luka bakar hingga 90%. 7 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif. Saat kejadian, korban tengah menyiapkan masakan untuk acara rumahan menjelang Ramadan. Ledakan diduga dipicu kebocoran gas. Setelah sudah masak, sekitar jam maghrib asar itu memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak mulai hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini. Sekitar jam 5 lewat itu meledak tiba-tiba. Tapi itu tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah mati lagi, gas kalau isinya sudah. Polisi menyita barang bukti, memasang garis polisi dan menyelidiki penyebab ledakan. Abu yang bocor kemudian disambar sama api di kabel 12 kilo, kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang wanita, 7 dewasa, 2 anak-anak. Jenazah kedua korban dimakamkan di TPU Kandang Kawat dan Kawah Tengkurep Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari ledakan gas di Palembang, saudara, jumlah korban tewas akibat ledakan gas di Palembang bertambah. 1 korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar serius. Rumah duka almarhumah Umi 54 tahun di Lorong Nepos Ilir Timur 2 Palembang dipadati pelayat.
Umi menjadi korban ketiga tewas akibat ledakan gas yang terjadi Sabtu 31 Januari 2026 siang pekan lalu. Korban meninggal Minggu sore setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar 90%. Jenazah dimakamkan di TPU Kawah Tengkurep, Senin 2 Februari 2026 siang. Rumah sakit mana, Pak? Pelabuhan. Oh, di rumah sakit Pelabuhan. Itu luka bakar Ibu di mana aja, Pak? Seluruh badan, Pak? Aslinya itu 80% itu lah parah. Parah ya? Iya. Ini rencana dimakamkan di mana, Pak? Di Kokola. Oh, TPU Coca-Cola Kawah Tengkurep itu, Pak ya? Ya. Penyelidikan sementara menyebut gas bocor sempat dipindahkan ke ember berisi air. Namun gas telah memenuhi ruangan dan ledakan terjadi saat kompor dinyalakan. Untuk penanganan kasus sekarang sudah diambil oleh unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Jadi kedepannya nanti untuk perkara tersebut sudah diambil alih oleh unit tersebut. Untuk total korban yang meninggal dunia berapa banyak sekarang? Untuk sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23:52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Aming. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Polisi masih mendalami insiden ini. Total 9 orang menjadi korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari peristiwa kecelakaan lalu lintas saudara, seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil patroli polisi Palembang. Polisi yang terlibat kini ditahan di Propam Polrestabes Palembang. Mobil patroli Polsek Kertapati yang dikemudikan Aibda EP menabrak seorang pengendara motor di Jalan Maijen Yusuf, Singadekani, Palembang pada Jumat 30 Januari 2026 malam pekan lalu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal akibat luka serius. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, Aibda EP diduga lalai saat mengendarai mobil. Polisi meminta maaf pada keluarga korban dan masyarakat. Apakah anggota kami bisa jadi tersangka? Bisa. Kami akan menerapkan undang-undang lalu lintas yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan akan lanjut pada penyidikan. Namun kami menduga sementara bahwa hal ini diakibatkan kelalaian anggota kami yang tidak hati-hati pada saat memutar kendaraan tersebut atau melakukan manuver atau balik arah. Aibda EP kini ditahan di seksi Propam Polrestabes Palembang dan dapat dijadikan tersangka jika terbukti melanggar undang-undang lalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang pria di Palembang ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan setelah dikeroyok 2 pria tak dikenal. Korban selamat usai mendapat penanganan medis. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan 2 pria tak dikenal di Jalan Kiai Haji Ashari, seberang Ulu 1 Palembang, Minggu malam pekan lalu. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polisi kemudian segera mengevakuasi korban ke rumah sakit hingga nyawanya diselamatkan. Korban diketahui bernama Budi Pratama Lubis, warga asal Medan yang baru 2 minggu berada di Palembang. Dari keterangan awal, korban dipukul menggunakan botol kaca dan tangan hingga terjatuh. Segera ke TKP, upaya kita bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Untuk motif belum bisa kita pastikan karena korban masih dirawat. Nah, sekarang ini korban belum membuat laporan karena masih dalam perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi, sementara motif pengeroyokan belum diketahui. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Terkait informasi lain, seorang ibu bersama anaknya di Palembang, Sumatera Selatan mencuri kotak amal musola. Aksi tersebut gagal setelah keduanya dipergoki dan ditangkap warga. Seorang ibu dan anak di Palembang tertangkap warga saat akan mencuri kotak amal musola. Aksi tersebut terekam video dan viral di media sosial. Peristiwa terjadi di Musola Ukhuwah, Ilir Timur 1. Keduanya dipergoki warga setelah salah satu pelaku masuk ke dalam musola dan merusak kotak amal, sementara lainnya menunggu di luar mengawasi situasi.
Jadi kotak amal itu di dalam apa dibawa keluar, Pak? Di dalam. Oh, di dalam. Ya, Terus dibawa keluar. Tidak. Terus Tengok kami dekat situ dia keluar nak lari. Langsung dia pegang. ngaku apa dia, Pak? Pokoknya iya dia sudah 2 kali. Itu ibu dan anak, Pak. Iya. Warga yang marah menangkap ibu dan anak tersebut. Selanjutnya keduanya diserahkan ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Bangka, saudara, belasan pekerja tambang timah digerebek petugas saat berpesta sabu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Seluruh penambang yang ditangkap dinyatakan positif narkoba. Sebanyak 16 pekerja tambang timah digerebek petugas gabungan saat diduga berpesta sabu di kawasan Tanjung Bunga, Pangkal Pinang. Dalam operasi tersebut, penyisiran di lokasi menemukan alat hisap sabu. Petugas kemudian melakukan tes urin pada 42 pekerja tambang yang berada di area tersebut. Dengan hasil 16 orang dinyatakan positif amfetamin. Ya, jadi kegiatan penertiban kepada pekerja-pekerja tambang hari ini kita lanjutkan dengan mendatangi pondok yang ada di Tanjung Bunga ini. Informasi yang kita dapatkan bahwa pondok ini digunakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan perbuatan-perbuatan ilegal lainnya. Hari ini kita dari Polda, dari Polres, dari BNN, dari TNI, dari pemerintah setempat, ada Bu RT dan Kapolsek, dan Pol PP akan memusnahkan pondok-pondok ini supaya ke depan tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal yang tidak benar. Sebagai salah satu contoh adalah konsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan kita temukan bahwa peralatan-peralatan atau perlengkapan untuk mengkonsumsi narkoba banyak berserakan. Ada pipet, ada mancis, ada botol, dan kita sinyalir bahwa ini sudah dipergunakan bukan dalam waktu pendek, tetapi sudah dalam jangka waktu yang lama. Seluruh pekerja yang positif sabu kini dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 20 orang. Yang sudah dites urin memisahkan. Masih dari Bangka Belitung, saudara, sebanyak 1,4 kg sabu disita petugas selama 10 hari pelaksanaan operasi antik di Bangka Belitung dengan lebih dari 100 terduga pengedar turut ditangkap. Petugas menyita 1,4 kg sabu dalam operasi antik menumbing yang digelar selama 10 hari di Bangka Belitung. Selain sabu, turut disita ganja seberat 343 gram dan 300 butir ekstasi. Seluruh barang bukti berasal dari 102 orang yang diduga terlibat sebagai pengedar. Operasi ini menargetkan peredaran narkotika di kalangan pekerja tambang timah di sejumlah wilayah Bangka Belitung. 1 bulan ini, terutama mulai 1 Januari sampai 29 Januari, untuk sabu lebih kurang 1.443,29 gram. Jadi kalau itu dibagi-bagi ke setiap orang yang menggunakan per gram, satu orang mungkin hanya sekian miligram, ini bisa dari ribuan orang yang bisa terkena oleh dampaknya. Operasi serupa akan terus dilanjutkan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kita ke Bengkulu, saudara, meski belum ditemukan kasus positif. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus Nipah seiring merebaknya kasus di India. Merebaknya virus Nipah di India menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bengkulu. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus yang memiliki tingkat kematian tinggi. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Bengkulu, langkah pencegahan terus diperkuat dengan penerapan pola hidup sehat dan kembali membiasakan protokol kesehatan. Sebagai antisipasi, pemerintah provinsi memastikan Rumah Sakit M. Yunus dalam kondisi siap menangani pasien apabila ditemukan kasus serupa di daerah ini. Dasarnya virus ini kan penanganan virus ini adalah salah satunya kan dengan cara peningkatan daya tahan tubuh. Apapun jenis virusnya.
baik ganas maupun tidak ganas katakanlah tingkatnya. Yang harus kita waspadai adalah bahwa jangan sampai virus ini mengenai orang-orang yang punya penyakit-penyakit komorbid misalnya. Ya contoh zaman virus corona dulu, kalau cuman sekedar virusnya orang tidak akan mati gitu. Virus Nipah diketahui menular dari hewan seperti kelelawar, menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan peradangan akut pada otak. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kembali ke Bangka Belitung, Saudara, selama sepekan ke depan, wilayah Bangka Belitung diperkirakan dilanda hujan sedang hingga lebat, disertai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan. Selama sepekan ke depan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda Bangka Belitung. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Selain hujan, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama perahu nelayan dan kapal tongkang, terlebih jika disertai kecepatan angin di atas 15 knot. Kecepatan angin di wilayah Bangka diperkirakan berada pada kisaran 2 hingga 15 knot, sementara di wilayah Belitung dapat mencapai hingga 20 knot. Saat ini kita sudah masuk musim hujan sesuai dengan prediksi dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Jadi sudah mulai musim hujan dan kita sudah memasuki puncaknya pada Desember hingga Januari. Oke. Kak, untuk tinggi gelombang sendiri Kak saat ini udah berapa meter Kak? Untuk tinggi gelombang berdasarkan perakiraan dari kami sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Berpotensi terjadi di perairan lepas seperti di Bangka bagian utara, kemudian Bangka Barat bagian timur, Selat Blasa, Belitung bagian utara. Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan, baik saat beraktivitas di darat maupun di laut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Polresta Bengkulu memeriksa sopir angkutan sampah yang dilaporkan Pemkot terkait aksi pembuangan sampah di kantor wali kota. Pemeriksaan dilakukan untuk klarifikasi sebelum penentuan langkah hukum lanjutan. Penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu memeriksa 10 sopir angkutan sampah di TPA Air Sembakul. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan Pemkot Bengkulu terkait aksi pembuangan sampah di halaman kantor wali kota. Para sopir dimintai klarifikasi langsung di lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Dari pemeriksaan ini, polisi akan menganalisis laporan tersebut dan mengumpulkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi. Klarifikasi untuk mendapatkan keterangan terkait dengan kejadian atau peristiwa yang dilaporkan tersebut. Nanti kita akan analisa dulu keterangan ini, kemudian dengan keterangan saksi yang lain, nanti kita baru tentukan langkah hukum apa selanjutnya. Aksi yang dilakukan di tanggal 27 Januari kemarin itu aksi spontanitas. Tidak direncanakan, tidak ada embel-embel politik, tidak ada skenario-skenario apapun. Spontanitas. Sebelumnya puluhan sopir angkutan sampah membuang sampah ke halaman kantor wali kota dan DPRD. Aksi itu dipicu kekecewaan terhadap kondisi TPA Air Sembakul yang semakin mengkhawatirkan. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, petugas damkar dan penyelamatan kota Jambi mengevakuasi pasien patah tulang dari rumah ke rumah sakit setelah kondisinya memburuk dan tidak memungkinkan dibawa dengan sepeda motor. Aji Sanjaya, 26 tahun, warga Pasir Putih, Jambi Selatan,
mengalami patah tulang paha akibat kecelakaan tunggal. Kondisinya memburuk sehingga sulit beraktivitas. Keluarga kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi sempat terkendala karena jalan menuju rumah korban yang sempit. Sebanyak 8 personel damkar diterjunkan dengan 1 unit armada dan 1 ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit. Akses dari jalan rumah pasien menuju ke ambulan itu sangat sempit dan terjal dan tidak bisa digunakan bangker dari ambulan, maka kami menerjunkan 8 orang tim rescue dari damkar untuk membantu pengangkatan korban menggunakan tandu skoci. Proses evakuasi akhirnya dapat dilakukan dan pasien dapat dibawa ke rumah sakit. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Yang juga jadi sorotan Saudara, Kodam 21 Raden Intan meluncurkan aplikasi Centurion 21 untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemantauan wilayah. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan drone mapping ini memantau pertanian, peternakan, perikanan, serta kondisi wilayah secara real time. Bapak Ibu, mohon bersiap. Kodam 21 Raden Intan meluncurkan aplikasi Centurion 21 bersama sejumlah perguruan tinggi di Lampung dan Bengkulu. Aplikasi ini digunakan Babinsa untuk menghimpun data lapangan langsung dari desa, mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, kondisi sosial, hingga potensi kerawanan wilayah. Data yang terhimpun menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pimpinan TNI dan pemerintah daerah. Hingga akhir Januari 2026, lebih dari 15.000 data lapangan terkait ketahanan pangan dan kondisi wilayah telah terkumpul dari 3.000 desa di Lampung dan Bengkulu. Alat ini sebenarnya alat bantu bagi Babinsa dalam rangka membantu masyarakat di wilayah tadi. Artinya kami memetakan wilayah mana yang cocok untuk padi, cocok untuk perkebunan, cocok untuk perikanan, cocok untuk peternakan, dan juga sebagai bahan laporan kontrol kami kepada kinerja anggota kami di lapangan. Centurion 21 juga dilengkapi fitur lapor Pangdam yang membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan secara terbuka dan terpantau. Peluncuran aplikasi ini menegaskan komitmen TNI beradaptasi dengan teknologi, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional berbasis data. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan diskon serta penghapusan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyebarkan surat pemberitahuan pajak terutang PBBP 2 tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan target 130 miliar rupiah. Pemkot menerapkan sistem pembayaran berbasis barcode yang terhubung langsung ke rekening pajak, sehingga memudahkan masyarakat membayar PBB kapan saja dan di mana saja. Selain kemudahan layanan, Pemkot juga memberikan keringanan pajak. Objek pajak hingga Rp150.000 dibebaskan penuh. Rp150.000 hingga Rp300.000 mendapat pengurangan 50% dan Rp300.000 hingga Rp500.000 dikurangi 30%. Tunggakan PBBP 2 sejak 1992 hingga 2025 turut dihapuskan. Nah, kalau target kita upayakan sampai tinggi. Ya, kita upayakan 130 miliar ini untuk kita targetkan. Mudah-mudahan doakan aja supaya terrealisasi target yang kita lakukan ini 130 miliar ini, mudah-mudahan terrealisasi 100%. Sebanyak 213.839 stiker barcode SPPT telah disebarkan. Pemkot berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Siva FC kokoh di puncak klasemen Liga 4 Sumsel usai menaklukkan David FC 5-0, sekaligus menjadi tim pertama yang memastikan diri melaju ke final. Laga hari keempat Liga 4 Sumsel mempertemukan Siti Fatimah FC dan David FC.
Meski sama-sama menyerang, Siva FC menang telak 5-0. Reza Alfarandi membuka skor menit ketiga. Rizky Armando mencetak hat-trick menit ke-20, 42, dan 69. Ditutup gol Riva di masa tambahan. Pelatih Siva FC Jarod puas dengan permainan anak asuhnya. Sementara David FC terdampak absennya beberapa pemain. Sebenarnya kita respect juga sama tim lawan juga kan, karena kita sebenarnya nggak bicara masalah berapa banyak gol. Yang penting intinya kita harus hasil maksimal aja di pertandingan hari ini. Tapi dengan adanya 5 gol ini, alhamdulillah kasih yang terbaik buat kita. Kita tahu ya, ada beberapa pemain kita kena akumulasi dan juga sakit ya. Ada pemain belakang kita, ada Fajar tidak bisa tampil karena sakit. Mungkin pengaruhnya dari lini belakang bisa sampai ke depan. Karena kuncinya ada di Fajar itu. Karena pemain dua kita, pemain belakang itu tipenya sama. Ya, itu aja. Hasil ini membuat Siva FC kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin. David FC turun ke peringkat 3 dengan 7 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Pengendara di jembatan Musi 6 Palembang dibuat terkejut. Penangkapan seorang pencuri kabel jembatan Senin 2 Februari 2026 pagi. Pelaku ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 bersama Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan. Saat penangkapan, tersangka sempat melawan dan mengancam warga dengan tajam. Tersangka akhirnya menyerah setelah hampir 2 jam bergelantungan di jembatan. Tersangka diketahui berinisial L, warga 14 Ulu Palembang. Polisi menyita 1 tas berisi kabel tembaga hasil curian. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Pol Air Polda. Betul, memang pelaku sempat melawan ya dengan menurut keterangan warga yang ada di situ yang mendahului, katanya sempat mengancam juga dengan pisau dan melakukan penyiraman terhadap air. Kita tidak tahu apakah itu air keras atau bukan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Pol Airut Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah duka almarhumah Umi 54 tahun di lorong Nepos Ilir Timur 2 Palembang dipadati pelayat. Umi menjadi korban ketiga tewas akibat ledakan gas yang terjadi Sabtu 31 Januari 2026 siang pekan lalu. Korban meninggal Minggu sore setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar 90%. Jenazah dimakamkan di TPU Kawah Tengkurep Senin 2 Februari 2026 siang. Rumah sakit mana Pak? Pelabuhan. Oh, di Rumah Sakit Pelabuhan. Itu luka bakar Ibu di mana aja Pak? Seluruh badan Pak? Seluruh badan. Itu 80% itu lah parah. Parah ya? Ini rencana dimakamkan di mana Pak? Di Kokola. Oh, TPU Kokola Kawah Tengkurep itu Pak ya? Iya. Penyelidikan sementara menyebut gas bocor sempat dipindahkan ke ember berisi air. Namun gas telah memenuhi ruangan dan ledakan terjadi saat kompor dinyalakan. Untuk penanganan kasus sekarang sudah diambil oleh unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Jadi kedepannya nanti untuk perkara tersebut sudah diambil alih oleh unit tersebut. Untuk total korban yang meninggal dunia berapa banyak sekarang? Untuk sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23:52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Aming. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Polisi masih mendalami insiden ini. Total 9 orang menjadi korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan 2 pria tak dikenal di Jalan Kiai Haji Ashari, Seberang Ulus 1 Palembang, Minggu malam pekan lalu. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polisi kemudian segera mengevakuasi korban ke rumah sakit hingga nyawanya diselamatkan. Korban diketahui bernama Budi Pratama Lubis, warga asal Medan yang baru 2 minggu berada di Palembang. Dari keterangan awal, korban dipukul menggunakan botol kaca dan tangan hingga terjatuh. Segera ke TKP, upaya kita bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan intensif.
Untuk motif belum bisa kita pastikan karena korban masih dirawat. Nah, sekarang ini korban belum membuat laporan karena masih dalam perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi, sementara motif pengeroyokan belum diketahui. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.